Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, balik lagi nih ke acara RSKpedia. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang cantik sekali, Dr. Isnawati. Ya, makasih Mbak. Akhirnya ya kita setelah vakum lama buat ngadain RSKpedia ini, akhirnya sekarang ada lagi ya. Iya. Nah, kali ini itu kita mau bahas tentang kondisi darurat yang telah ditetapkan oleh WHO, yaitu cacar monyet. Nah, gimana nih dok tanggapannya? Asal mulanya apa sih yang tiba-tiba kok WHO menetapkan cacar monyet itu sebagai kondisi darurat, dok? Jadi sebetulnya cacar monyet ini penyakit yang sudah lama. Jadi tuh zaman tahun 1958 memang cacar monyet ini sudah ada. Tapi waktu itu ditemukannya di kera, di monyet. Makanya akhirnya namanya cacar monyet karena memang awalnya itu di kera, ditemukan di negara Denmark pada kera-kera yang dijadiin penelitian. Jadi negara Denmark tuh lagi ngadain penelitian, saya kurang tahu ya penelitiannya tentang apa, dan ternyata si kera-keranya itu terkena cacar monyet ini, makanya akhirnya disebutlah cacar monyet gitu. Tapi kenapa bisa sampai kena ke manusia dan akhirnya jadi timbul keadaan darurat buat kesehatan masyarakat, ya WHO mengumumkan tanggal 23 Juli 2022 itu sebagai gawat darurat bagi kesehatan masyarakat ya. Nah itu karena biasanya itu cacar monyet ini ditemukan di negara-negara Afrika ya, seperti Kongo dan sebagainya. Namun makin kesini setelah tahun 2019 tuh ada ditemukan di Singapura, ada juga di Amerika, pokoknya di luar negara yang awalnya terkena dari cacar monyet itu tersebut. Jadi akhirnya ditetapkanlah sama WHO bahwa memang darurat kesehatan masyarakat cacar monyet ini. Nah, faktor penyebabnya itu apa dok? Selain kera, apakah cuma karena kera tadi itu akhirnya menyebabkan cacar monyet? Maksudnya faktor penyebab untuk ke manusia bisa terkena di manusianya gitu dok? Jadi sebetulnya cacar monyet itu awalnya memang penyakit pada hewan ya. Jadi dulu tuh tidak terkena ke manusia. Jadi penularan antar manusianya itu sangat jarang. Jadi memang harus ditularkan pertama dari hewan dulu ke manusia. Nah, sumbernya dari mana? Itu dari hewan-hewan seperti monyet, terus juga tikus atau primata-primata lain. Ada tupai juga, katanya tupai juga bisa menyebabkan cacar monyet ini. Dan yang kemarin di Singapura tuh katanya anjing ya, ada pokoknya itu kalau misalnya si binatang tersebut atau hewan tersebut terkena cacar monyet ini dan menggigit atau air liurnya terkena ke manusia yang sedang ada luka, itu bisa menyebabkan si orang sehat ini, manusia ini terkena cacar monyet. Gitu. Kalau gejala cacar monyet sendiri seperti apa dok? Gejala cacar monyet itu hampir sama kayak cacar biasa ya. Ada demamnya itu ada di literatur yang bilang 1-3 hari, ada juga yang bilang 1-5 hari. Yang kedua sakit kepala, itu sama ya kayak cacar juga ya, nyeri-nyeri otot, pegel-pegel. Sama bedanya dari cacar biasa itu dia ada pembesaran kelenjar getah bening ya. Jadi ada pembesaran kelenjar sama ruam. Kalau ruamnya kan kalau cacar biasa itu mulainya itu dari ekstremitas ya, dari kaki, tangan, baru dari badan baru ke area wajah. Nah kalau cacar monyet ini kebalik, dia dimulainya dari daerah wajah baru nanti ke telapak tangan dan telapak kaki. Makanya kadang-kadang susah dibedain sama yang flu Singapura ya. Mirip-mirip sama flu Singapura, tapi bedanya tuh kalau flu Singapura kan ada di mukosa mulutnya, kalau cacar monyet ini enggak. Gitu. Nanti kita bahas ya Mbak ya, kalau untuk lebih jauhnya mengenai flu Singapura, detailnya seperti apa nanti kita bahas, kan waktu itu juga lagi booming ya flu Singapura. Iya, dulu sempat ramai juga flu Singapura. Oke, kita nanti next tentang flu Singapura. Nah, ini Kak ada lagi nih. Kemarin itu kan kita sempat buka pertanyaan di kolom komentar Instagram tuh Kak. Nah, ada yang tanya dari Cika. Cacar monyet penularannya kayak corona nggak dok? Yang kalau bersin orang langsung tertular. Terus ke anak-anak bagaimana dok?
Nah, kalau penularannya itu memang mirip dengan corona, tapi ada beberapa juga yang tidak mirip dengan COVID ini ya, dengan COVID. Jadi untuk melalui kan penularannya bisa dari saluran napas juga ya, karena ini kan sebabnya sama-sama virus nih. Iya. Kalau COVID kan virus COVID, kalau ini kan ortovirus ya. Nah itu penyebabnya bisa lewat penyebarannya itu lewat saluran napas dari droplet, kan COVID juga dari droplet tuh, dari air ludah yang muncrat ke orang sehat, akhirnya menyebabkan orang sehat tersebut terkena cacar monyet. Atau yang kedua bisa juga dari kulit ya, dari kulit yang kulit kita luka, terus terkena misalnya pegangan tangan sama orang yang sedang menderita cacar monyet itu, terus misalnya ada cairan yang dari ruamnya itu yang kekelopek gitu ya, nah akhirnya cairannya keluar, terkena bagian kulit orang sehat yang luka, itu juga bisa menyebabkan Penularan. penularan. Terus yang ketiga dari sentuhan ya, sentuhan kayak misalnya bekas kita bersentuhan sama orang yang cacar monyet, atau bekas selimut, bekas tempat duduk, tempat makan juga ya, tempat makan karena dari dropletnya itu ya. Sedangkan kan kalau pada COVID kan enggak ya, kalau pada COVID kan kalau untuk bersentuhan kan tidak menyebabkan kita tertular virus COVID gitu. Jadi hampir mirip. Untuk ke anak-anak sendiri, nah ini kabar buruknya akhirnya kenapa WHO mengumumkan bahwa termasuk kedaruratan global juga, karena memang setelah beberapa tahun kebelakang ini ya, dari 2019 itu ditemukan di Afrika sana dan di beberapa negara yang sekarang ditemukan cacar monyet ini, yang tadinya seharusnya tidak ditemukan di negara tersebut tapi akhirnya ada, ini lebih rentan menyerang ke anak-anak, bayi, ibu hamil dan ibu menyusui, dan itu 1-10% bisa menyebabkan kematian cacar monyet ini. Seperti itu. Oh ya, ini ada terusan nih dok, pertanyaannya dari Yogi Hermawan. Cacar monyet ini sudah masuk wabah membahayakan nggak tuh? Dia bilang gitu. Kalau misalnya WHO sudah mengumumkan bahwa ini masuk ke gawat daruratan ya, termasuk darurat kesehatan masyarakat, artinya memang ini udah membahayakan. Membahayakan kenapa? Karena kalau tidak dicegah, kalau kita tidak mencegah dari dini, itu bisa menimbulkan pandemi. Jadi sebelum pandemi itu kan ada yang namanya kegawat daruratan, warning dari WHO ini bahwa oh ini kalau kita nggak cegah nih takutnya seperti wabah COVID. COVID kan juga dulu kan sebelum jadi pandemi kan seperti itu ya. Ada Ini kalau ada pemberitahuan kalau ini juga seperti itu, karena memang gejalanya dan masa inkubasinya virus cacar monyet ini tuh bisa sampai 21 hari dan gejalanya itu bisa sampai 3-4 minggu seperti itu. Gitu ya dok ya. Terus cara pencegahannya sendiri seperti apa dok? Kalau cara pencegahannya, jadi sama-sama ya, COVID dan cacar monyet ini memberikan pelajaran buat kita nih sebagai manusia gitu ya, sebagai masyarakat dunia ini untuk berperilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kita disarankan untuk cuci tangan ya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau kalau misalnya tidak ada air mengalir bisa pakai hand sanitizer. Yang kedua, diusahakan jangan makan daging olahan yang tidak matang ya, yang masih mentah itu juga diusahakan kita jangan ya, apalagi kan sekarang ini orang lebih ini ya, lebih sering makan daging yang kayak daging hewan buas, daging anjing contohnya, maaf ya, di beberapa kota kan ada yang sering seperti itu, atau mungkin daging monyet, daging apa, itu juga hati-hati, karena kalau misalnya memang ternyata, apalagi sekarang kan banyak nih penyakit-penyakit pada hewan ya, pada sapi juga ada kan, takutnya itu memang terpapar virus, kita juga nanti kalau makan dalam keadaan tidak matang bisa terkena virus tersebut kalau memang di daging tersebut terhinggapi oleh si virus itu. Sama yang ketiganya paling kita bersihin tuh kalau misalnya ada tamu, apalagi orang asing yang memang di negaranya ada terjadi cacar monyet, baiknya memang kita pas tamunya setelah pergi atau gimana dibersihkan dengan disinfektan. Pokoknya sering-sering kalau kita keluar tuh ya, sama kan pas waktu COVID juga kan kita seperti itu ya, jadi memang harus dibersihkan. Yang selanjutnya kita juga harus menghindari
sentuhan atau misalnya berdekatan dengan orang-orang yang kita curigai menderita cacar monyet. Yang selanjutnya, tadi kan saya udah bilang ya gejala-gejalanya tadi ada demam, sakit kepala, ada ruam yang mulai dari wajah, ada pembesaran kelenjar getah bening. Kalau misalnya memang kita menyadari kita ada gejala seperti itu, sebaiknya kita mengisolasi diri. Jadi kuncinya sama seperti COVID, ini virus, sama-sama virus penyebabnya, jadi memang harus mengisolasi diri. Habis dari mengisolasi diri, kita baru bisa menghubungi vaskes terdekat, misalnya puskesmas, untuk melaporkan kalau kita curiga nih, kalau kita menderita cacar monyet. Jadi nanti biar orang puskesmas yang ke rumah. Seperti itu. Berarti intinya harus ada saling keterbukaan ya, Dok. Kalau kita mengalami hal yang seperti itu udah kayak gejalanya mencurigakan ke arah situ, kita isolasi diri sambil kita mengabarkan ke keluarga dekat atau fasilitas kesehatan yang terdekat gitu ya, Dok ya. Jadi biarpun ada penanganan sejak dininya. Iya betul, karena kan dari WHO sudah mengumumkan ya, berarti kan harusnya puskesmas, dinas kesehatan setempat juga sudah aware tentang masalah ini. Jadi kalau misalnya ada yang dicurigai menderita cacar monyet, ini harus langsung diisolasi. Nanti pasien tersebut boleh WA atau hubungi RT dulu, lurahnya dulu untuk mengabarkan bahwa saya curiga saya menderita cacar monyet, jadi saya mau isolasi diri gitu. Atau kalau mau dibawa langsung juga boleh, tapi dengan catatan kita harus melindungi diri kita, karena kan tadi ya penyebarannya itu bisa lewat saluran napas ya, bisa lewat mukosa ini juga, mata, hidung, sama mulut. Kalau memang terjadi percikan ludahnya itu tersebut kan bisa menular. Berarti kita harus mencegahnya bagaimana? Dengan memakai masker, melindungi tubuh agar orang yang kita datangi itu, misalnya nanti kita ke tempat vaskes terdekat tuh tidak tertular oleh kita gitu. Gitu. Terus pesan untuk masyarakat nih, Dok, pesan untuk masyarakat di luar sana seperti apa untuk menanggapi kasus cacar monyet ini? Pesannya sama ya, kita kan udah hampir 3 tahun dihebohkan dengan COVID, sekarang ada lagi cacar monyet, pasti kan apalagi sekarang rentannya pada anak-anak, ada juga 1-10% kan bisa meninggal dunia kalau anak-anak terkena cacar monyet. Jadi pesannya untuk masyarakat tidak boleh panik, tapi tetap waspada. Gimana caranya supaya tidak menjadikan cacar monyet ini jadi pandemi lagi gitu. Kita harus mencegah, kita harus berperilaku tadi ya, PHBS tadi ya, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, sama seperti COVID, cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun atau hand sanitizer. Terus juga anak-anak nih kan sekarang udah mulai offline ya, udah mulai mereka masuk sekolah. Jadi ajarkan anak-anak setiap pulang sekolah itu untuk cuci tangan dulu, pas masuk rumah cuci tangan dulu, cuci kaki, ya pokoknya barang-barang yang dari rumah nih kita pisahkan, di luar rumah tuh kita pisahkan buat dicuci gitu ya. Baru nanti setelah cuci tangan, cuci kaki, baru mereka boleh ganti baju dan sebagainya, baru boleh bermain di rumah, boleh makan. Alat-alat makan juga harus terpisah ya, takutnya nanti di sekolah kan barang-barang ternyata ada satu orang atau apa yang kita tidak tahu ternyata memang terpapar cacar monyet itu ya. Apalagi sekarang kan ke luar negeri sudah dibuka, jadi kan udah banyak tuh orang-orang yang liburan atau dari orang-orang luar juga liburan ke kita yang memang takutnya memang di negara yang sedang terjangkit cacar monyet dan bisa menyebarkan. Walaupun alhamdulillah di Indonesia ini belum ada, tapi memang kita harus mencegahnya. Iya, tetap kita harus mencegah supaya tidak terjadi seperti COVID nanti jadi pandemi lagi. Iya, kalau COVID kan kayak dulu kan gitu, kita masih jauh nggak akan kena, tiba-tiba di sini langsung membludak gitu ya. Membludak kan nanti kita cegahnya susah. Udah karena kan kalau virus tidak terlihat, penyebarannya juga cepat. Dan ini apalagi masa inkubasinya sampai 21 hari gitu kan. COVID aja 14 hari langsung cepat banget. Ini 21 hari sebelum timbul gejala. Ya, kalau misalnya nanti tidak mengisolasi diri, kita yang tidak mencegah, bisa timbul pandemi lagi. Ya, tadi ya seperti itu, sama yang tadi itu dicegah semprot-semprot disinfektan. Terus jangan makan makanan olahan yang terutama yang masih mentah. Ya usahakan harus matang dulu seperti itu. Ya gitu aja sih.
Nah, itu tadi Sobat Sehat, sedikit penjelasan mengenai cacar monyet. Nah, tadi pesan-pesannya dokter jangan lupa untuk diingat ya. Tadi juga dokter bilang kan untuk gejalanya kita harus waspada kalau kita sedang demam, terus muncul ruam, terus ada pembesaran di kelenjar getah beningnya. Nah, itu kita harus waspada. Dan lagi jangan lupa untuk selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, terus jaga jarak. Dan kalau bisa hindari kerumunan biar tidak terjadi sentuhan. Takutnya kita kan nggak tahu orang di luar sana seperti apa ya. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.